Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi seperti apa sebenarnya maksud hakikat yang sebenarnya itu ketika kita ini menghisap dan menahan nafas di pusar? Jadi mungkin dari kita ini ada kerisauan ataupun pertanyaan, kebimbangan tentang apa sebenarnya makna kita itu menahan napas di pusar. Nah, hadirin semuliakan, di sini jadi ada beberapa jalur thariqah tertentu, ya, seperti thariqah yang kita tahu, Naqsabandiyah, Khalidiyah, kemudian thariqah sebagian, nah, itu ada zikir tahan napasnya. Ada juga yang tidak sependapat dengan seperti itu. Jadi kedua-duanya sama-sama untuk praktek peleburan sebenarnya. Artinya ketika seseorang itu di dalam salik itu, di dalam muridun itu, ya, perjalanan spiritual itu, ketika dia mempraktekkan menghisap napasnya naik sampai ke pusar, dia tahan. Nah, itu dalam keadaan seperti macam itu, dia menghancurkan daripada tubuhnya. Jadi menghilangkan dalam prasangka serta keyakinannya. Jadi ini hanya kiasan, ya, prasangka keyakinan. Artinya kita tidak merasakan lagi jasad kita, bukan dihayal-hayalkan, tapi dirasakan itu, disadari bahwa jasad kita itu dihancurkan, kemudian diganti dengan hati. Jadi proses tubadil juga sebenarnya, praktek tubadil, terganti kesadarannya dari tadi, ya, kesadarannya jasadnya. Kemudian jasadnya itu dihancurkan jadi hati, hati jadi nyawa, nyawa jadi rahasia. Nah, rahasia ini daripada Rabbul Izzati, sudah jelas, daripada akunya Allah. Nah, dia ketika menghisap napasnya naik, tahan di pusar. Nah, itu ibaratnya itu asyhadu alla ilaha illallah. Pernah kita jelaskan, ya, baik itu di Google Meet ataupun mungkin di live TikTok atau di YouTube sebelumnya. Jadi ketika menghisap napas itu tahan di pusar. Nah, kenapa harus di pusar? Karena di pusar ini kedudukan daripada rahasia, kedudukan zat mutlak. Nah, kemudian di tarekat yang tertentu, di tarekat lainnya, ini kedudukannya A. Jadi ada kata ilmu huruf, ya, ada kata rahasia di balik A, I, U. Nah, kedudukannya A itu ada pada pusar, maksudnya itu rahasia. Jadi bagaimana, ya, keakuan tubuh kita ini, keakuan daripada wujud bayangan, wujud khayal ini dileburkan, dikembalikan kepada keakuannya rahasia. Jadi bagaimana ini amanah yang ditanggung ini dikembalikan kepada si pemilik amanah. Yang menanggung amanah adalah nyawa, nah, yaitu menanggung amanah jasad. Nah, bisa juga ada tarekat lain kebalikannya. Nah, amanah itu adalah nyawa, yang menanggung adalah jasad. Macam-macam, ya, tarekat. Nah, terserah aja mau ambil paham yang bagaimana sesuai dengan tarekatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi intinya memulangkan amanah kepada sang pemilik amanah. Jadi zikir tahan napas ataupun metode tahan napas ketika tahannya di pusar, dia memulangkan semua, ya, tubuhnya, hatinya, nyawanya kepada rahasia. Jadi dia hisap napasnya, tahan di pusar. Nah, di situ keakuannya tubuh, hati, nyawa sudah lenyap kepada rahasia. Jadi yang ada hanya rahasia semata-mata. Itu sama dengan metode zikir tubuh, sama dengan metodenya zikirnya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu melenyapkan segala makhluk dalam rahasia. Jadi makhluk itu tidak ada. Makhluk itu hanya ciptaan, hanya wujud bayangan yang kemudian diisbatkan kepada Allah. Itu zikir tubuh begitu. La ilaha illallah. Artinya tidak ada sesuatu yang ada hanya Allah. Bukan yang ada itu hanya Allah, tapi tidak ada sesuatu. Nah, tidak ada sesuatu itu makhluk. Nah, dia hilangkan pandangan makhluk ketika mengucap la ilaha. Nah, di situ makhluk sudah hilang semua. Dalam pandangan rahasianya makhluk itu hilang semua, lebur semua dalam penglihatan rahasianya, dalam rahasianya rahasia. Jadi lebur semua dalam rahasianya itu. Illallah, dia isbatkan kepada Allah. Tapi dengan catatan,
dengan catatan yang penting. Dia harus mengenal dulu. Artinya ma'rifat musyahadatul zat. Jadi memusyahadakan akan zat itu, mengenal zat itu dan menyaksikan zat itu, baru bisa dikatakan mengisbatkan Allah. Jadi kalau hanya kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak tahu tujuannya kepada ilahi anta maksudi, antanya itu kesir yang bernama Allah, maka itu masih proses latihan, proses membersihkan diri atau tazkiyatun nafs. Bagaimana dia tarik dari pusar naik sampai ke ubun-ubun, hantam ke kanan baru ke latifatul qalbi. Ada yang begitu, ada juga lah terus ke kanan ilaha, itu tazkiyatun nafs, artinya membersihkan dia punya 7 lataif. 7 lataif dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah atau menetapkan iman. Jadi itu kalau belum sampai ke musyahadatuz zat, belum tahu ma'rifat zat, ma'rifatullah, belum tahu zat yang bernama Allah, dan belum menyaksikan secara rahasia, maka itu dikatakan masih dalam tahap proses tazkiyat nafs atau pembersihan jiwa. Jadi begitu hadirin ya. Namun ketika menghisap nafas kemudian tahan di pusar, tadi itu hancur tubuhnya, hancur hatinya, hancur nyawanya dalam pandangan rahasia yang ada hanya rahasia itu sendiri. Bahkan di luar daripada dirinya. Di luar itu sama dengan di dalam. Bahkan yang paling lengkap itu adalah di diri ini, tubuh, hati, nyawa. Nyata senyata-nyatanya. Karena kalau yang di luar ini, alam semesta ini tidak bisa kita lihat secara totalitas. Jadi alam semesta itu ya, bentuknya alam semesta itu sama bentuknya dengan rupa manusia ini. Jadi alam semesta itu bentuknya bukan bulat ya, itu bumi. Ada yang mengatakan datar kah, bulat kah, terserah. Ini alam semesta bentuknya itu seperti manusia. Nah itulah macamkan replika seperti ini batang tubuh. Nah ketika dia hisap napas, itu mulai perjalanan sudah ya. Pas sampai dia tahan napasnya di pusar, maka hilang semua, lenyap tubuhnya, hati, nyawanya, lenyap semua alam semesta, lenyap segala sesuatu itu. Nah baru dia isbatkan itu kepada rahasia. Nah rahasia ini apa? Itu kan sudah dijelaskan ya, rahasia itu adalah zat. Kenapa dinamai rahasia? Untuk kehati-hatian. Nanti orang salah sangka bahwa Tuhan ada di dalam. Bukan. Rahasia itu bukan Tuhan, rahasia itu zat. Bukan juga di dalam, bukan juga di luar, tapi meliputi segala sesuatu. Tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, tidak bisa dibunuh, kekal adanya kan. Itu kan di 20 sifat ya, sifat wajib bagi Allah Ta'ala kan. Ada sifat salbianya, itu dijelaskan di situ kan, untuk ciri-cirinya zat itu sendiri. Makanya kita berpegang ini, kita ikut Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau mengatakan ketika ada sesuatu yang mengatakan itu rahasia atau zat yang bernama Allah, itu berbentuk ataupun bertempat ataupun bisa tercampur dengan sesuatu, maka itu bukan zat. Karena patokannya Syekh Yusuf Tuanta Salamaka ini dua, ayat laisa kamitsli syai' dengan kul huwallahu ahad al-ikhlas sampai selesai. Nah itu patokannya yang paling sering diulang-ulang Tuanta, guru kita Tuanta Salamaka, Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Beliau itu ulang-ulang terus itu. Ketika ada seseorang mengatakan Allah itu seperti ini, beda, tidak serupa dengan sesuatu. Sesuatu kan sudah tahu ya, yang berbentuk makhluk semuanya. Jadi kita itu perjalanan ke situ. Ketika tahan nafas, hancur semuanya, yang ada hanya zat semata-mata. Nah kemudian ketika melepaskan napasnya, menurunkan dia punya napas, maka itu bersyahadat lagi ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya sir itu nyata kepada nyawa, nyata kepada hati, nyata kepada batang tubuh. Begitu kelakuannya menjadi batang tubuh, asma'nya Allah menjadi hati, sifatnya Allah, wujudnya menjadi nyawa. Itu maksudnya. Kemudian kita ini kan ya, jadi ketika syair-syair yang guru-guru kita atau apa, hati-hati juga mengatakan Tuhan ada di dalam, Tuhan ada di luar, tidak. Nah itu pun sir yang dikatakan itu sir adalah nurnya, nur Tuhan, bukan Tuhan.
Nah, Tuhan itu terlebih laisa lagi. Rabbul Izzati. Rabbul Izzati bukan berupa zat. Nah, sementara zat ini yang bernama Allah. Nah, Tuhan itu tidak bernama. Nah, tidak bernama. Wujudnya mau dikatakan berwujud, belum berwujud pada saat itu. Nah, karena kalau dikatakan berwujud berarti bersifat. Sementara Tuhan itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak asma, tidak af'al. Nah, Tuhan inilah yang dikatakan jangan engkau mencariku wahai Muhammad, jangan kau cari saya, cari rahasiaku. Di mana kau mendapatkan rahasiaku? Al insanu sirri wa ana sirru. Kepada insan rahasiaku itu ada. Apa itu insan? Nah, insan ini dibagi dua kepada ulama kita. Ada insan itu yang secara zahir, ada insan batin. Kalau insan batin ya Rasulullah, ya ruh itu, ruh idhofi, yang naik turun itu tadi. Makanya yang bersaksi ketika naik itu Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, turun dia, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang naik saksi adalah Rasulullah. Jadi naik turunnya napas kita ini, nah ini napas ini, nyawa ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, itu dua kalimat syahadat, Pak. Makanya zikir napas itu beda-beda, zikir nyawa itu beda-beda. Nah, ada naik Allah turun Muhammad, ada naik Muhammad turun Allah, ada naik hu turun Allah, ada naik Allah turun hu, ada naik la ilaha illallah, ada turun Muhammadur Rasulullah, ada naik asyhadu an la ilaha illallah, ada turunnya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena itu daim, terus menerus dia sholatnya. Ini seandainya kita 24 jam memperhatikan itu dalam kesadaran bahwa Rasulullah yang naik saksi, kemudian yang naik saksi kepada sir, kemudian sir itu menyatakan lagi dirinya kepada wujud, maka itulah yang dikatakan kesadaran yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, yaitu secara berkelangsungan. Jadi hadirin semuliakan, kita ketika mendapatkan suatu keilmuan, ya, apa yang kita anggap baik terima, apa yang tidak baik menurut kita atau tidak sependapat jangan dulu langsung salahkan. Nah, jadi memang ada zikir tahan napas. Kalau di Naqsabandi Khalidiyah itu zikir nafi isbat namanya, zikir tahan napas. Nah, bagaimana caranya Bang? Oh, kalau itu tidak bisa karena harus talqin kan, kalau Naqsabandi Khalidiyah itu. Nah, kalau yang jalur Nur Muhammad kemarin itu sebelum berkholwat itu kan ada naik napas terus tahan, kemudian dikeluarkan melalui mulut, ada juga dikeluarkan melalui hidung, macam-macam tarekat itu. Yang penting kita itu selalu bagaimana mempersatukan. Jadi kita selalu penyatuan, siapapun orangnya, umat apapun dia, suku apapun dia, keyakinan apapun dia, pokoknya kita satukan. NKRI tidak boleh berpecah, semuanya, baik itu Malaysia, baik itu Singapura, semuanya di dunia ini, kita ini daripada bapak kita ini Nabi Adam. Itu saja secara zahir. Nah, secara batin daripada Nur Muhammad semuanya, apa yang mau bertengkar? Kalau kita tahu kan, jadi ketika kita diini orang, lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Ini amalan yang ringan di mulut, tapi berat dijalani, sabar, syukur. Makanya Rasulullah SAW, panutan kita, Nabiullah Agung kita, inilah beliau salah satunya, bukan lagi ini ya, bukan lagi ada cacat sama sekali, tidak ada cacatnya sama sekali. Tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada beliau itu, tidak ada sama sekali, wallahi tidak ada. Nah, disinilah panutannya, beliau mengajari sabar dan syukur. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditawari melalui malaikatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Gunung Uhud dijadikan emas, tapi beliau tidak mau. Apa kata beliau? Saya lebih menyukai satu hari lapar, satu hari kenyang, satu hari saya tidak makan, satu hari saya makan. Artinya begini, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panutan kita, ya, ketika beliau satu hari tidak makan, maka ada lagi muncul sifat sabar di situ. Nah, ini contoh untuk kita juga. Ketika beliau satu harinya makan, ya, dan kenyang, bahkan beliau dikatakan tidak pernah kenyang ya, seperti kita ini kan bukan makan ya, artinya ketika beliau makan satu harinya itu
ada lagi timbul sifat syukurnya. Jadi sabar syukur itu aja terus yang kita ini kan. Dari satu saja sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita pegang, artinya yang ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir kepada batang tubuh ini, sabar syukur itu dua itu saja luar biasa. Terutama sifat Rahman Rahim tuh. Rahman Rahimnya kepada umat-umat seluruh alam. Nah, itulah diutusnya manusia, diutusnya Bani Adam untuk begitu. Diutusnya kita semua ini untuk bagaimana saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling kenal mengenal di antara suku bangsa yang berbeda-beda. Artinya jangan kita ambil suku bangsanya, kita lihat dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal, apa tujuan kita ini, saling mengingatkan, saling kasih mengasihi dan sebagainya, untuk bagaimana sebelum batas kita di sini di alam penyaksian ini tuntas. Jadi sebelum batas kontrakan kita habis, amanah itu harus dipulangkan. Makanya ada namanya ingat mengingatkan, saling muzakarah, itu kan yang paling penting itu. Nah, paling penting. Kalaupun sudah diingatkan tidak mau, ya itu urusan Allah. Nah, yang penting kita jangan berpaku tangan bahwa saya ini yang paling benar, saya ini yang paling benar. Tidak perlu, karena mending kita ikuti saja yang mana menurut kita kan, yang mana menurut kita benar, itu saja. Makanya biasanya yang mulia baginda Rasulullah SAW itu mengatakan kepada sahabat-sahabat, kasihilah terhadap orang-orang apa yang kamu lihat, siapa saja orangnya, baik itu siapa saja tanpa terkecuali. Tidak pernah tuh Rasulullah SAW menyuruh menghancurkan ini, hancurkan ini, hancurkan sana anunya, ndak. Nah, jadi apa yang sudah ada kita terapkan, apa yang kita yakini itu diikuti, apa yang tidak sesuai dengan pendapat kita ya dibuang aja. Jangan bermusuhan satu sama lain. Peganglah tali persaudaraan umat manusia seluruh dunia, karena kita semua umat Muhammad, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu dikategorikan umat yang ingkar atau umat yang tidak taat kepada Rasulullah, terutama rasul-rasul pada dirimu masing-masing yang secara hakikat, kemudian rasul-rasul yang memang sudah diutus, dan Rasulullah, Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Habibina Muhammad bin Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudara, itu tadi ya. Jadi apa maknanya itu sebenarnya untuk menghancurkan dia punya perasaan atau kesadaran akan adanya tubuh hati nyawanya itu, sehingga akunya itu bisa dikembalikan kepada akunya rahasia, akunya Allah. Kemudian akunya Allah ini tidak perlu diinikan, karena tiada lain daripada Tuhan itu sendiri, akunya Rabbul Izzati. Nah, sampai situ saja puncaknya, itu sampai ma'rifatuz zat, sampai ma'rifatullah. Tidak ada di atasnya, itu tidak ada. Kalaupun di atasnya itu kita cukup meyakini saja bahwa rahasia atau Allah ini daripada Rabbul Izzati, sudah selesai. Tinggal bagaimana kita terus ya konsistenkan sambil belajar. Segala ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, sangat berlimpah. Nah, ya, jadi begitu, jaga terus kesatuan, jaga bangsa, jaga tanah air, jaga seluruh persaudaraan kita ya. Kemudian kita diajarkan oleh guru-guru kita, kalau Al-Fakir dapat daripada guru kita di Tembor sana, itu beliau ngajarkan setiap sudah selesai sholat itu doanya bukan kesadaran kita, tapi kesadarannya Nur Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma kfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi, satukan hati semua umat Nabi Muhammad SAW. Nah, semua umatnya nih, alif baina qulubi ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada Allahumma arham, kemudian Allahumma kfir, Allahumma ansur, Allahumma aslih, Allahumma alif baina qulubi.
Nah, ini pun Allah marham ini banyak ya. Ada di tarekat tertentu, tarekat-tarekat lain kalau guru-guru kita itu beliau dapat daripada gurunya juga. Beliau, saya tidak usah sebutkan gurunya. Yang penting luar biasalah adalah sanadnya kalau itu. Disuruh doa begitu. Itu guru kita di pondok di Magetan, Jawa Timur. Selalu setiap hari jangan lupakan itu. Dengan kesadaran, tentunya kesadaran Nur Muhammad. Ya, mungkin begitu saudara-saudara. Itu tadi intinya. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.